Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sungguh dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah sebuah nikmat karena di dalamnya terdapat beberapa keutamaan. Namun sebetulnya di satu sisi dari segi medis kita bisa melihat bahwa datangnya bulan suci Ramadan adalah sebagai servis tahunan untuk tubuh kita. Melihat aktivitas kita dalam mengelola makanan khususnya adalah kita rata-rata sebagai umat muslim jam 7 pagi sudah mengkonsumsi makanan, bahkan makanan yang berat. Andai kata kita tidak melakukan servis tahunan, maka yang akan terjadi kerusakan pada organ tubuh kita. Mengapa? Karena medis mengatakan bahwa andai kata manusia mengkonsumsi makanan jam 7 pagi, maka usus bisa menyelesaikan tugasnya adalah pada jam 2 sore. Kemudian, kalau kita mengkonsumsi di siang hari, maka jam 8 malam usus akan berhenti menjalankan tugasnya. Namun kenyataan di lapangan, jam 7 kita sudah sarapan, jam 9 sudah sarapan lagi. Bahkan jam 11 juga sudah diisi dengan makanan yang lain. Intinya, usus yang telah Allah berikan kepada kita tidak ada henti-hentinya untuk melaksanakan tugasnya. Belum lagi ditambah zaman sekarang yang kebanyakan orang begadang dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang mestinya jam 11 malam, organ tubuh mulai melaksanakan tugasnya itu terhenti karena kita belum istirahat. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan di dalamnya terdapat waktu yang sia-sia. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tanpa ada kesan yang membekas. Jangan sampai ibadah yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan ternyata sama juga di bulan Ramadan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan contoh kepada kita semuanya tentang 3 amalan pokok yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah sholat. Meningkatnya aktivitas amalan sholat tidak hanya kita laksanakan sholat yang fardu saja, melainkan kata Nabi Muhammad tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah yang kita kenal seperti rawatib, yang jumlahnya ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan bisa kita tambah dengan sholat duha, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka dari itu ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita sia-siakan. Karena mengapa? Di dalamnya terdapat keutamaan, salah satunya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu amalan yang kedua, yaitu adalah interaksi dengan Al-Quran. Nabi Muhammad menyarankan kepada kita selaku umat muslim untuk memperbanyak tilawah pada bulan suci Ramadan. Karena dalam hadisnya disampaikan bahwa tidaklah sebuah kaum berkumpul di masjid-masjid Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari satu sama lain, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmat. Maksud rahmat di sini adalah andai kata ada seseorang yang berdoa pada waktu itu, yaitu pada waktu bulan Ramadan, dan dia sedang bertilawah atau membaca Al-Quran, maka doanya akan Allah kabulkan.
Dan yang kedua adalah andai kata ada di sekelompok itu yang sedang beristighfar, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tentunya bagi sebagian orang agak kesulitan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz. Mungkin ada sedikit tips dari saya untuk bagaimana caranya supaya bisa khatam 30 juz dalam waktu bulan Ramadan ini. Yaitunya bisa kita bagi satu juznya dibagi 5 waktu saja. Bisa ikhwati fillah rahimakumullah dimulai sebelum waktu sholat fardu 2 halaman dan 2 halaman lagi setelah sholat fardu. Atau bisa kita langsung 4 halaman setelah menyelesaikan sholat yang wajib. Ikhwati fillah rahimakumullah. Adapun amalan yang ketiga yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah infak. Infak di sini tidak mesti berbuah materi. Bisa kita hanya memberikan makanan sedikit. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disampaikan bahwa barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling dermawan di muka bumi ini. Sampai-sampai ketika beliau mendapatkan harta yang banyak, beliau langsung ingatannya adalah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sampai-sampai ketika beliau selesai menyalurkan bantuannya kepada mereka yang membutuhkan, sampai tiba di rumah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang bisa kita makan hari ini?" Kata Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada makanan yang tersisa saat ini di rumah, karena telah habis kita infakkan kepada mereka." Ikhwati fillah rahimakumullah. Itulah 3 amalan pokok yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita. Maka kita selaku umatnya, marilah kita kuatkan, kita azamkan 3 amalan pokok tadi. Jangan sampai kita lepaskan sia-sia. Yang pertama adalah kita memperbanyak sholat sunnah di samping sholat fardu. Kemudian memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah berinfak. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.